komponen diagnosis keperawatan ya. Nah, kalau di sini yang saya ambil menurut Nanda ya. Nah, kalau yang tadi menurut SDKI dan yang sekarang menurut Nanda. Nah, kalau menurut Nanda di sini ditemukan ada 3 ya komponen. Ada problem atau masalah atau etiologi dan sign and symptom. Jadi ketiga ini harus ada di dalam analisa data. Misalnya, karena di sini tadi saya sudah jelaskan permasalahan apa itu apa ya. Di sini penyimpangan dari keadaan normal yang tidak seharusnya terjadi. Kayak misalnya tensi yang meningkat atau suhu yang naik ya. Terus pernafasan yang turun atau pasien yang mengalami mual muntah itu merupakan problem ataupun masalah ya. Nah, cirinya merupakan respon dari pasien terhadap penyakit, tadi terhadap pengobatan, tes diagnostik ya. Terus juga tadi ada maturasional ya. Kemudian etiologi atau penyebab. Nah, penyebab dari permasalahan yang muncul itu apa ya? Nah, di sini diharapkan teman-teman bisa menjabarkan terkait dengan penyebab ya. Penyebab kenapa permasalahan itu bisa muncul ya. Dan ini akan bisa menuntun kita untuk menentukan intervensi yang tepat yang dilakukan pada pasien. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu sign and symptom ya. Yang terakhir yaitu tanda gejala ya. Nah, tanda gejala ini meliputi data-data yang kita temukan pada saat pengkajian yang sudah dikelompokkan oleh kita masuk ke dalam data mana nih? Data objektif, data subjektif, atau tadi masuk ke data mayor ataupun data minor ya. Nah, di sini merupakan tanda gejala informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosa keperawatan atau batasan karakteristik ya. Nah, sama kalau di Nanda itu ketika teman-teman buka buku Nanda ya, di situ ada batasan karakteristik ya. Jadi tanda gejala yang sudah kita temukan pada pasien coba disesuaikan dengan batasan karakteristik. Apakah sesuai atau tidak? Tapi kalau teman-teman baca SDKI berarti merujukannya kepada data mayor dan minor. Apakah sesuai dengan data mayor dan minor gitu ya? Nah, coba disesuaikan gitu ya. Oke, itu meliputi diagnosa keperawatan dari Nanda ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada proses penegakan diagnosa keperawatan. Nah, proses penegakan diagnosa keperawatan di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada analisa data. Nah, teman-teman harus bikin tabel dulu nih. Tabel analisa data yang dimana tadi komponen-komponennya ada pertama ada etiologi, terus ada ada problem, kemudian ada sign and symptom. Nah, ketiga komponen itu harus ada, ya. Nah, bagaimana ketika data yang sudah kita dapatkan semua, kita akan masukkan ke dalam tabel analisa data. Yang pertama itu bandingkan dengan nilai normal, ya. Apakah data yang kita ambil itu normal atau tidak? Nah, data yang kita masukkan itu hanya data yang memang tidak normal atau yang menyimpang. Kemudian dikelompokkan datanya. Datanya ini masuk ke mana? Apakah masuk ke dalam data objektif, data subjektif? Kemudian kita kelompokkan lagi masuk ke dalam kategori yang eh, fisiologi, masuk ke kategori yang mana nih ya, masuk ke dalam kategori yang ternyata permasalahan situasinya yang bermasalah atau perlindungannya ya, atau aspek psikologisnya gitu ya. Kemudian identifikasi masalah. Nah, diidentifikasi lagi apakah masalahnya ini aktual, resiko, atau masih promosi kesehatan ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi ternyata pasiennya tadi oh iya respirasinya 24 terus suhunya 29 misalnya. Nah, berarti kan datanya ada penyimpangan dan itu hasil observasi ya, data objektif ya. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke dalam masalah, ternyata masalahnya aktual. Bukan lagi resiko ataupun promosi kesehatan gitu ya. Nah,
Selanjutnya, ketika sudah kita tentukan masalahnya aktual, selanjutnya ada cara penrumusan diagnosa, di mana ketika kita mengangkat diagnosa yang aktual, itu harus ada masalah, harus ada penyebab, harus ada gejalanya apa, atau tanda gejala, ya, yang tadi. Ya, setelah kita menentukan aktual tidaknya resiko promosi kesehatan, kemudian kita dirumuskanlah diagnosisnya. Berarti kalau misalnya masalahnya ternyata, oh iya masalahnya hipertermi Pak, oke. Karena tadi ada pasiennya sesak, pasiennya suhunya tinggi, terus pasiennya juga keluar keringatan, ya, mukanya merah. Berarti masalahnya tentang hipertermi. Penyebabnya apa, Pak? Ya, penyebabnya kita identifikasi. Apakah penyebabnya dari infeksi? Oh, ternyata pasiennya itu infusnya udah nggak diganti sudah 14 hari. Wah, ya. Kemudian tanda gejalanya apa, Pak? Kemerahan di area infus, sakit, pasiennya demam. Nah, itu cara menentukan, merumuskan diagnosa. Nah, bagaimana dengan yang resiko, Pak? Nah, kalau yang resiko, di sini cara perumusan diagnosanya itu hanya dua. Hanya ada masalah dan faktor resiko, ya. Nah, masalahnya apa? Misalnya, masalahnya tadi resiko infeksi. Faktor resikonya apa? Pasiennya post operasi laparotomi, ya, atau post operasi appendicitis. Nah, itu untuk permasalahan yang resiko. Tapi kalau yang promosi kesehatan bagaimana? Tadi bahwa promosi kesehatan itu pasiennya sudah mengalami sehat, ya, tidak dalam kondisi sakit, namun ingin mencapai derajat kesehatan yang paling optimal, sehingga teman-teman bisa mengangkat diagnosa apa tadi, peningkatan yang teman-teman harus angkat, ya. Misalnya apa nih? Peningkatan apa nih? Misalnya peningkatan kesiapan peningkatan eliminasi urin, ya. Terus ada tanda gejalanya. Tanda DD itu dibuktikan dengan, ya. Terus BD berhubungan dengan, ya. Terus jadi promosi kesehatan masalahnya kesiapan peningkatan urin, ya. Misalnya pasiennya udah pemasangan kateter, udah dilepas kateternya, cuman biar si pasiennya ini lebih siap lagi dan si urinnya bisa kembali normal lagi dan bagus kembali, ya. Nah, di sini berarti kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan jumlah urin, terus karakteristik urin yang normal gitu, ya. Nah, berarti tadi ada tahapan-tahapannya dalam penegakan diagnosis keperawatan, ya. Yang pertama analisis data, dikelompokkan dulu datanya, dibandingkan dulu dengan data yang normal, terus dimasukin data-datanya ini masuk ke dalam karakteristik yang mana, kemudian diidentifikasi. Ketika sudah kita kelompokkan, kira-kira masalahnya ini aktual, resiko, atau promosi kesehatan, ya. Nah, setelah kita identifikasi baru dirumuskan menjadi suatu diagnosis keperawatan gitu ya, teman-teman ya. Oke.